Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak ialah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zarit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hidup ini memang sebuah perjalanan, dan perjalanan ini pasti selalu akan menghadapi proses, tantangan, serta kendala yang harus dipahami oleh setiap muslim sekalian, bahwa ini adalah bentuk ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itulah manusia terbagi menjadi dua, ada yang beriman dan ada pula yang dusta. Pengakuan iman itu pasti selalu dihadapkan dengan ujian, baik itu berupa musibah maupun sebuah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan apakah mereka itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja kemudian mereka mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Maka sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang yang benar dan orang yang dusta. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita berusaha untuk menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada suatu amalan yang sangat mulia kedudukannya, amalan yang sangat besar keutamaannya, yang harus dilakukan oleh setiap muslim sekalian. Sikap dan amalan tersebut adalah zikrullah. Zikrullah
yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikrullah seorang muslim akan selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun ia berada. Dengan zikrullah seorang muslim tidak akan berada di jalan yang sesat dari jalan Allah. Dan karena zikrullah akan membuat hati kita menjadi tentram. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, kemudian hati mereka merasa tentram hanya mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Dari hati yang tentram inilah yang akan melahirkan, yang akan memunculkan pemikiran yang jernih, perkataan yang baik, dan perilaku yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, dengan ini berarti zikir bukan hanya sekadar menyebut nama Allah, tetapi juga menghadirkan Allah ke dalam hati kita. Dan kita pun akan merasa semakin dekat bersama Allah, yang membuat kita tidak akan menyimpang dari jalannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seringkali kita merasakan, seringkali kita mengalami yang namanya kegundahan hati, yang disebabkan oleh urusan-urusan dunia, yang disebabkan oleh hawa nafsu kita. Maka kegundahan hati itu tidak harus dihibur oleh hal-hal yang bernilai kemaksiatan, yaitu seperti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menghibur dan mengobati hati yang sedang gundah itu hanyalah dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berzikir kepadaku, maka aku akan mengingatnya dalam zatku. Dan apabila ia mengingatku dalam kelompok orang, maka aku akan mengingatnya dalam kelompok orang yang lebih baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menjadi keutamaan dan pentingnya zikir kepada Allah adalah karena dengan zikir kepada Allah, manusia akan selalu diingat oleh Rabbnya. Apalagi dalam kehidupan di akhirat kelak, yang mana manusia hanya tergantung kepada Rabbnya dan mengharapkan pertolongan dan syafaatnya. Sungguh sangatlah rugi apabila manusia dilupakan oleh Allah pada saat di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam kehidupan di dunia ini, janganlah kalian sesekali melupakan Allah, bahkan mengabaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagi orang yang beriman, seharusnya penyebutan nama Allah membuat dia semakin cinta terhadap Rabb-Nya, membuat dia semakin taat dan patuh terhadap perintahnya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Mereka sangatlah kesal apabila nama Allah itu disebutkan dan diingatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'addat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira min dunihi idahum yastabshirun." Dan apabila nama Allah disebutkan, kesalah hati mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan di akhirat. Dan apabila nama sesembahan selain Allah itu disebutkan, kemudian mereka akan merasa senang. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Begitu sangatlah besar manfaat zikir bagi kehidupan seorang muslim dan membawa pengaruh positif bagi siapa yang terus ikhlas dalam melafalkannya. Kemudian yang menjadi urgensi dari zikir kepada Allah adalah memperoleh ampunan serta pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir kepada Allah yang dapat mendatangkan ampunan, yang dapat mendatangkan ampunan adalah zikir yang berisikan permohonan maaf kepada Allah berupa kalimat-kalimat taubat dan istighfar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, seharusnya kita faham, seharusnya kita mengerti, dan jangan sampailah kita termasuk orang yang tidak berzikir kepada Allah, yaitu diibaratkan dengan orang yang mati. Kemudian di akhir khutbah kedua ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat Allah semua kegundahan hati itu akan hilang dengan syarat ikhlas dalam melafalkannya, dan Allah senantiasa akan membersamai kita dan kita akan selalu dekat bersama Allah. Semoga dengan zikir yang terus kita ucapkan, dengan zikir yang terus kita lafalkan setiap harinya, akan Allah memudahkan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaytah wa la hamman illa farwajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.